Satu pernyataan ini langsung bikin padok panas. Bos besar Honda, Alberto Puig, dikabarkan mulai angkat suara soal talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Bahkan muncul klaim berani, Veda disebut sebagai berlian terbesar milik Honda saat ini. Lalu muncul kalimat yang lebih panas lagi, KTM jangan mimpi. Apa ini fakta atau sekedar rumor yang dibesar-besarkan netizen? Kita kupas tuntas, tanpa drama berlebihan, tapi tetap santai dan tajam. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Veda Ega Pratama memang terus mencuri perhatian publik balap motor. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di level internasional. Performanya di ajang junior dan level Eropa membuat banyak pihak mulai melirik serius potensinya. Di tengah hype tersebut, beredar kabar bahwa sosok penting di Honda, Alberto Puig, memberikan sinyal kuat tentang masa depan Veda. Bahkan, narasi yang berkembang di media sosial menyebut bahwa Honda siap mengunci Veda dari incaran tim lain, terutama KTM. Namun, seberapa valid kabar ini? Apakah benar ada pernyataan resmi, atau ini hanya interpretasi liar dari komentar yang sebenarnya lebih netral? Mari kita mulai dari yang paling penting, fakta. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Alberto Puig yang secara eksplisit menyebut Veda Ega Pratama sebagai berlian terbesar Honda dengan kalimat persis seperti yang viral di media sosial. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, Puig memang dikenal sering memberikan apresiasi tinggi terhadap talenta muda yang berada dalam sistem Honda. Ia menekankan pentingnya pembinaan sejak dini dan konsistensi performa. Fakta, Honda memang memiliki program pembinaan pembalap muda yang ketat. Veda termasuk salah satu talenta yang mulai masuk radar internasional. Puig dikenal mendukung penuh pengembangan rider muda. Rumor, kalimat berlian terbesar Honda belum bisa diverifikasi sebagai pernyataan langsung Puig. Narasi KTM jangan mimpi kemungkinan besar adalah interpretasi atau dramatisasi dari fans dan media sosial. Jadi, penting untuk memisahkan antara apresiasi umum dan klaim bombastis yang belum tentu benar. Terlepas dari kontroversi pernyataan tadi, satu hal yang tidak bisa dibantah. Performa Veda memang layak dibicarakan. Pembalap muda asal Indonesia ini menunjukkan progres yang sangat cepat, terutama dalam hal adaptasi di sirkuit Eropa, konsistensi lap time, mental balap yang agresif tapi terkontrol. Banyak pengamat menyebut bahwa Veda punya karakteristik yang mirip dengan pembalap top dunia, tenang, fokus, dan tidak mudah panik di tekanan tinggi. Inilah yang membuatnya mulai dibandingkan dengan talenta muda lain di Akademi Balap Eropa. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin panas, rivalitas antara Honda dan KTM. Dalam dunia balap motor, kedua pabrikan ini memang dikenal agresif dalam membina pembalap muda. KTM khususnya punya reputasi kuat dalam mengorbitkan rider dari level junior hingga MotoGP. Fakta, KTM memiliki program Red Bull Rookies Cup yang sangat sukses. Honda punya jalur pembinaan Asia Talent Cup dan sistem internal yang solid. Analisis, jika benar Veda menunjukkan potensi luar biasa, sangat wajar jika lebih dari satu pabrikan tertarik. Namun jika Veda sudah berada dalam jalur Honda, biasanya pabrikan Jepang ini akan berusaha mempertahankan talenta tersebut dengan sangat serius. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret bahwa KTM secara resmi merekrut Veda Ega Pratama. Rumor yang beredar, KTM diam-diam memantau perkembangan Veda. Ada kemungkinan pendekatan tidak langsung. Fakta, tidak ada konfirmasi resmi dari KTM, tidak ada laporan kontrak atau negosiasi terbuka. Jadi, narasi KTM jangan mimpi lebih terdengar seperti bentuk fan war atau kebanggaan fans terhadap Honda, bukan realita yang sudah terjadi. Jika kita melihat sejarah, Honda memang sering sangat menjaga talenta muda mereka. Mereka tidak ingin kehilangan calon bintang masa depan ke rival, terutama setelah beberapa pengalaman di masa lalu di mana pembalap pindah dan justru sukses di tim lain. Dengan potensi besar yang dimiliki Veda, sangat masuk akal jika Honda mulai memberi perhatian ekstra. Bahkan tanpa pernyataan bombastis sekalipun, sinyal dukungan itu sebenarnya sudah terlihat dari kesempatan balap yang diberikan, program pengembangan yang diikuti, exposure di level internasional. Beberapa pengamat balap melihat fenomena ini sebagai dua sisi. Sisi positif, nama Indonesia semakin diperhitungkan. Veda mendapatkan exposure global, sponsor dan dukungan bisa meningkat. Sisi negatif, ekspektasi terlalu tinggi bisa jadi tekanan. Rumor yang berlebihan bisa menyesatkan publik. Karena itu, penting untuk tetap realistis. Veda masih dalam tahap perkembangan. Perjalanan menuju level MotoGP masih panjang dan penuh tantangan. Alih-alih terjebak dalam rumor, ada beberapa hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Konsistensi performa di setiap balapan, adaptasi terhadap motor dan tim baru, mental saat menghadapi tekanan internasional. Jika tiga hal ini bisa dijaga, maka label berlian bukan lagi sekedar hype, tapi akan menjadi kenyataan. Jadi, apakah benar Alberto Puig menyebut Veda Ega Pratama sebagai berlian terbesar Honda dan menantang KTM? Jawabannya, belum tentu. Yang ada saat ini adalah kombinasi antara fakta, interpretasi, dan sedikit bumbu dramatis dari media sosial. Namun satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama memang sedang berada di jalur yang sangat menjanjikan. Dan jika performanya terus meningkat, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, label berlian itu benar-benar layak disematkan. Dan soal KTM, kalau memang Veda terus bersinar, bukan cuma KTM, seluruh padok bisa saja mulai melirik.